Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pak. Oke, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas oleh teman-teman semuanya pada pagi hari ini. Jadi, selamat bergabung lagi dalam kewirausahaan sama saya, Raka. Jadi pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kewirausahaan kita dengan topik yaitu marketing. Bagaimana sih kita menjadi marketing atau memarketingkan produk ataupun brand kita di dalam dunia usaha. Lanjutan daripada topik yang sebelumnya. Jadi sebelum saya mulai nanti misalnya teman-teman di tengah saya memberi kuliah ada pertanyaan, mungkin baru ingat ada pertanyaan, nggak perlu nunggu sampai akhir ya, nggak perlu nunggu sampai akhir kuliah atau di akhir kuliahan setelah saya menjelaskan. Jadi kalau di tengah-tengah ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui fitur chatnya. Fitur chatnya bisa melalui personal chat ataupun melalui grup chat. Kalau malu bertanya atau malu dilihat sama teman-temannya saat bertanya, silakan gunakan personal chat yang nanti saya akan bacakan tanpa saya sebutkan namanya. Kemudian bisa juga lewat room chat dan bisa nanti kalau memang ingin bertanya langsung di akhir atau setelah saya juga boleh ya supaya nggak kelupaan pertanyaannya. Oke, kita mulai aja langsung ya. Saya tidak on cam ya karena koneksi saya kurang bagus, takutnya ketika on cam nanti malah suaranya nggak terdengar. Nanti teman-teman misalnya tiba-tiba saya tidak bersuara, tolong diinfokan ya, berarti ada yang salah dengan internet saya. Oke, gimana? Sebelumnya kan kita sudah bicara banyak tuh. Masih ingat nggak materi yang sebelumnya saya bicarakan itu apa sih? Minggu lalu?
sebelum kita bicara tentang marketing, apa yang Baik, dimaksud Pak. dengan ya, silakan. Saya masih ingat kita pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang apa saja terkait topik dengan digital marketing, apa aja digital itu kira-kira. Nggak ada yang ingat nih? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Eh, dari yang saya catat, 4 pilar digital marketing itu yang pertama produk, kemudian konten, marketing, yang terakhir sales. Ya, produk marketing, produk apa? Kemudian yang lainnya konten, Konten, marketing, sales. marketing, sales. Oke. Jadi kita sudah bicara ya ketika minggu lalu gimana sih menentukan produk atau ketika kita mau kita harus mulai dari mana dulu ya ketika kita harus kita melakukan pemetaan misalnya apakah termasuk passion atau termasuk apalagi dua kategori itu. Need. Oke, jadi produk ya. Produk, jasa, atau apapun yang ingin kita jual itu tergolong dalam kategori produk ataupun niche. Jadi kita harus kategorikan dulu. Berbeda bagaimana kita menjual produk yang berdasarkan dari needs dan produk yang dijual dari passion. Kemudian kita menentukan pasarnya. Needs yang mana? Needs yang besar, lingkupnya besar, kecil, atau menengah. Nah, itu kita sudah apa ya? Sudah diskusikan minggu lalu bagaimana menentukan needs berdasarkan dari kita searching dulu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang punya modal kecil atau skup usaha yang permodalan tidak cukup besar di awal, mungkin dimulai dari niche yang paling kecil dulu spesifikasinya. Oke, nanti misalnya kayak kemarin dulu sepatu wanita. Oke, sepatu wanita. Niche-nya sepatu kan, niche besarnya sepatu, kemudian niche mediumnya sepatu wanita, kemudian niche kecilnya sepatu wanita yang kayak gimana. Kids, casual, atau apapun itu salah satu yang dipilih sehingga mainnya ya cuma hanya di area itu saja. Kecil tapi kalau bisa jadi pemenang di kompetitor yang area kecil itu juga uh, hasilnya lumayan. Ingat ketika suatu produk itu marginnya boleh kecil, tapi ketika kita ingin menaikkan marginnya, kita harus berpikir juga nilai tambah faktor kali. Jadi bagaimana suatu produk itu mempunyai nilai tambah benefit untuk customer yang akan membeli produk kita. Kemudian faktor kali adalah semakin banyak kita bisa menjual, tidak harus kita menjual sendiri, kita kembangkan sistem kemitraan, reseller, dropship, jadi akan semakin banyak juga profit yang kita dapatkan. Keuntungannya kalau sendiri 100.000, tapi kalau kita cuma bisa jual 500.000. Tapi ketika kita bisa makan faktor kali tadi, dengan misalnya teman yang mau jualan kita kasih tawaran, oke kamu bisa jualin produk saya nih, kamu dapat 50.000. Kita dapat cuma 50.000 aja nggak apa-apa. Tapi kan dengan dia bantuan dia, di awalnya kita cuma bisa menjual 5 sendirian, tapi kalau dia bisa 5, oke kita kan nambah lagi. Jadi bisa jualan 10, profitnya juga nambah. Jadi ingat faktor kali akan menentukan nilai profit atau omset yang kita inginkan meningkat. Jadi semakin banyak yang membantu kita menjual juga semakin baik sebenarnya. Oke, hari ini kita belajar tentang marketing. Jadi marketing itu bagaimana sih kita itu mengenalkan dan minggu lalu kan kita men-search bagaimana produk, kemudian bagaimana kita mengenalkan produk kita dengan konten. Jadi itu macam-macam konten sudah ada di minggu lalu. Bagaimana kita membuat konten yang misalnya menarik saja, hanya menarik perhatian. Kemudian konten-konten yang sifatnya menjual. Nah, dari konten tadi kita mulai berubah menjadi bagaimana sih kita menjual atau memarketkan produk kita. Oke, yang pertama, ketika kita bicara marketing, kita harus melakukan riset pasar dulu. Setelah kita riset pasar terhadap produk, nah kita udah tahu nih
Kita kan pertama kalau penjualan kan riset pasar terhadap produk dulu, berdasarkan dari needs-nya. Nah, sekarang setelah kita punya dapat produk, kita tahu juga riset pasar untuk produk yang sudah kita tentukan ingin dijual. Sehingga nggak salah. Jadi nggak ada yang dibilang kalau orang bilang tuh, barang saya ini bisa dibeli oleh semua kalangan. Dari bapak-bapak sampai ibu-ibu, anak-anak sampai nenek-nenek. Nggak ada kayak itu. Semua perusahaan besar pun tidak ada yang menentukan barang ini bisa dijual di semua kalangan. Nah, kita harus punya profil audiens yang tepat. Siapa yang ingin beli produk kita ini sebenarnya? Atau produk kita ini ingin kita tawarkan ke siapa? Satu segmen pasar saja misalnya lah, sehingga ketika beriklan nanti juga tepat. Contohnya, bikin sepatu wanita, kemudian casual. Nah, ketika produk casual itu, casual yang seperti apa barang yang kita akan jual? Karena kan casual menurut anak muda, ABG, anggaplah casualnya anak-anak, kemudian anak-anak itu 5 sampai 12 tahun, remaja 12 sampai 17 tahun, menjelang dewasa 17 sampai 25, kemudian dewasa 25 sampai 35, kan mempunyai persepsi yang berbeda terhadap konsep casual tersebut. Ya kan? Ketika kita punya sepatu yang segmen pasarnya untuk umur 35 tahun kita tawarkan ke anak-anak yang umur 17 tahun, mungkin nggak laku kan. Nah, itu yang kita harus harus pahami dulu riset pasar atau terhadap profil audiens kita ingin tawarkan produk kita. Jadi pahami profil target calon customer Anda. Ketika kita ingin buat brand sepatu yang casual untuk umur 17 sampai 25 tahun, oke, kita harus pahami dulu. Ketika anak-anak BG umur 17 sampai 25 tahun, dia pengen sepatu casual yang kayak gimana saat ini. Nah, itu paling penting memahami profil juga bisa dipakai. Nah, kita coba tentukan apa saja hobi yang termasuk dalam produk itu ketika misalnya apakah casual yang digunakan hanya untuk misalnya untuk jalan-jalan saja atau untuk olahraga atau untuk nonton konser. Sama kayak cewek kan, cewek tuh banyak banget punya sepatu kan. Nggak mungkin saya yakin punya sepatu cuma satu. Beda sama cowok. Kalau cowok cuma punya sepatu ya aja dipakai ke kontu, ke apa ke kuliah itu dan lain-lain itu. Kalau cewek punya sepatu yang khusus untuk kondangan, sepatu yang khusus untuk jalan-jalan, sepatu yang khusus untuk uh, kuliah dan lain-lain. Karena dia ya berbeda pola pikirnya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Ketika kita menawarkan sepatu cewek casual, jadi kira-kira ada hobi apa yang terkandung dalam yang ingin kita inginkan dalam produk kita. Kemudian kita juga harus riset juga. Jadi selain kita membuat produk kita juga harus riset terhadap produk sejenis yang ada. Kenapa? Ini gunanya untuk mengetahui kompetitor kita ini sampai di mana sih. Nah, pergerakan kompetitor kita atau produk yang sejenis dengan kita seperti apa. Kenapa itu penting? Supaya kita nggak ketinggalan zaman atau ketinggalan tren atau ketinggalan pasar. Orang lain sudah jalan lurus ke depan, kita masih belok kiri. Nah, itu selalu riset produk sejenis. Jadi ketika ketika kalian punya produk casual, kemudian produk casual sudah misalnya 25 sampai atau 17 sampai 25 tahun target audiensnya, kemudian hobinya, oh ini produk casual yang dia digunakan untuk jalan-jalan santai misalnya. Nah, kita searching nih di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak atau di dimanapun, kalau kalau bisa juga misalnya di Alibaba, produk sejenis itu kayak gimana sih yang apa ya, yang secara konsep dia mirip kayak produk yang kita tawarkan. Kira-kira mereka bagaimana cara menawarkannya, risetnya, di mana mereka jualannya, bagaimana cara jualannya. Nah, itu yang kita harus tahu. Kita harus riset. Sama seperti saya juga ketika saya meriset gimana sih kompetitor ketika penjualan saya turun misalnya, kenapa kompetitor ngapain sih. Nah, kita harus juga harus lakukan evaluasi itu ketika penjualan seperti apa, evaluasinya seperti apa. Terus kemudian lihat kompetitor kita lagi ngapain sekarang. Jadi kita nggak bisa tutup apa ya, pasang kacamata kuda lurus saja terus tanpa lihat ke kanan kiri juga nggak bisa. Kadang-kadang kita harus melihat juga kompetitor kita ngapain nih. Jangan sampai kita kalah gerak dengan kompetitor kita dan juga harus melakukan apa ya, membaca pasar seperti apa pasar sekarang. Kemudian brand sejenis. Nah ini
Kemudian setelah produk sejenis artinya satu produk saja. Kemudian brand sejenis, ketika kalian punya brand sepatu tadi, sepatu casual kan tentu punya produk yang banyak. Nah, ketika brand sejenis dia sekarang trennya ngapain? Nah, kita harus tahu dia mau ngapain. Nah, kita harus lihat dulu juga. Jangan sampai kita juga ketinggalan atau paling enggak kita juga harus mendahului daripada brand sejenis. Nah, dalam dalam kewirausahaan atau dalam berjualan tuh kompetisi itu selalu ada. Tidak ada dalam dalam dunia usaha tidak ada zona yang benar-benar nyaman sekali. Ketika kita berada dalam zona yang benar-benar nyaman atau merasa dalam zona yang benar-benar nyaman, itu berbahaya untuk suatu usaha. Artinya ketika kita zona nyaman, kita menganggap bahwa ini saingan kita nggak ada apa-apanya nih. Saingan kita masih segitu penjualannya. Sudah banyak yang berada pada zona nyaman dan akhirnya hilang. Contohnya Nokia. Nokia itu tahun 2005 dia salah satu brand HP yang paling besar di Indonesia ataupun di dunia. Tapi karena terlalu pada zona nyamannya, dia tidak memandang brand sejenisnya. Samsung belum ada apanya. Ketika 2005 2010 itu yang terkenal Nokia, Siemens, apalagi ya, pas ya. Nokia, Siemens dan sejenisnya, HP-HP yang gede-gede itu pokoknya, pakai melempar anjing itu. Nah, Samsung, kemudian Oppo, kemudian Xiaomi itu belum ada yang menggunakan teknologi Android. Semua masih yang polyphonic itu waktu itu. Nah, itu kelemahannya si Nokia, karena dia tidak memonitor brand sejenisnya, pergerakan apa yang dilakukan. Nah, ketika apa, teknologi Android itu muncul, mereka belum beralih. Mereka masih yakin dengan produknya sendiri bahwa orang akan tetap menggunakan Nokia ini. Nah, yang pertama muncul adalah BlackBerry waktu itu. Nah, ketika BlackBerry muncul, mereka masih yakin bahwa Nokia masih yang terdepan. Mereka tidak melihat pergerakan dari BlackBerry seperti apa. Akhirnya, sedikit demi sedikit, orang mulai beralih ke BlackBerry. Kemudian muncul juga Android. Si Nokia juga belum ngapa-ngapain karena terlalu uh, terbuai dalam zona nyamannya. Nah, akhirnya apa? Ketika penjualan BlackBerry dan penjualan si Android mulai naik, dan penjualan pada Nokia sudah kadung turun, mereka udah terlambat start untuk memulai zona tidak nyamannya. Akhirnya apa ya? Akhirnya bangkrut sampai sekarang dia untuk kembali lagi menduduki raja handphone atau brand handphone dia sangat susah sekali. Nah, itu yang terjadi pada dunia usaha juga. Jadi kita tidak boleh dalam penjualan kita yang memegang number one misalnya distributor di Bali atau number one apalah penjualan sini. Nggak boleh. Kita harus tetap nyari masalah. Dalam dunia usaha itu masalah tuh uang, masalah tuh cuan. Nggak ada produk yang dijual tidak berdasarkan daripada masalah. Semua produk itu didasarkan dari masalah. Ada masalah berarti ada profit cuan di sana. Nah, harus riset dulu ketika bicara sepatu, apa masalahnya sama saya yakin setiap generasi mempunyai masalah tersendiri terhadap produk sepatunya. Masalah itu berarti memunculkan keinginan dari setiap produknya. Nah, itu yang harus dipahami. Apa yang masalah yang sekarang misalnya? Tentu saya pikir ketika tahun 2018 dengan 2021 permasalahan sepatu di umur anak-anak di umur 17 sampai 25 tahun pasti berbeda. Tahun depan juga pasti akan berbeda. Sepatunya ada masalah apa di sepatunya. Nah, itu yang akan menimbulkan profit cuan, kesempatan. Jadi ketika kita melihat suatu masalah, jangan itu melihat sesuatu yang ini ya, sesuatu yang negatif. Masalah itu pasti ketika seorang yang be positif, ketika melihat suatu masalah, ini suatu peluang cuan atau peluang uang di dalamnya. Jadi kita harus melihat ketika di sekitar kita, kita paling nggak memetakan masalahnya apa sih. Nah, ketika kita tahu masalahnya, nah pasti ada peluang untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Baik itu untuk mendatangkan profit berupa uang atau kan mendatangkan profit berupa amal. Ya kan nggak selalu masalah itu kita jadikan uang. Jadi ladang amal kita juga bisa. Nah, itu yang harus kita pahami, bagaimana kita memetakan masalah. Jadi, kita juga harus sering lihat brand sejenis kita ngapain sih. Ketika ada teknologi baru, kita mulai ngintip-ngintip dulu. Jangan sampai kita kalah start. Kalau bisa kita yang menjadikan diri kita sebagai influencer atau patokan dari brand-brand lainnya.
Nah, ya, nah, yang cocok dengan Anda. Jadi kita sekarang kalau zaman sekarang itu udah gampang banget untuk mengakses semuanya dengan internet. Tapi pendekatan marketingnya berbeda zaman sekarang. Setiap zaman dia punya pendekatan berbeda. 3 tahun yang lalu nomor satu artinya iklan di nah, suara saya terdengar ya? Mohon di komen kalau suara saya kedengaran. Suara Bapak putus-putus tadi, Pak. Putus-putus, Pak. Oke, jadi kita mulai nah, informasi ini kita digunakan untuk menekan kita hanya menjual saja, tapi juga kita mengenalkan dulu sebelum orang akhirnya tertarik dan kemudian membeli. Nah, media informasi kita harus tahu juga informasi apa. Jadi ketika kita bicara target marketnya umur berapa, nah kita harus riset juga. Ketika umur 17-25 tahun, biasanya dia lebih suka ngakses media sosial apa? Kalian yang umur 17-25 tahun. Halo? Halo Pak, suaranya putus-putus Pak. Oke, jadi coba saya ulang ya. Ketika bicara media informasi, berarti kan ketika kita marketing, berarti kita harus melakukan pendekatan bagaimana orang mengenal produk kita dulu. Mengenal, kemudian menjadi tertarik, dan akhirnya membeli. Nah, media informasi itu salah satu teknik yang digunakan untuk bagaimana mengenalkan produk kita kepada target konsumen yang spesifik kita ingin capai. Contohnya, ketika tadi bicara soal untuk umur 17 sampai 25 tahun. Nah, kita harus searching dulu. Ketika teman-teman yang berumuran 17 sampai 25 tahun, biasanya aktif di media sosial. Nah, kalian umur 25 tahun biasanya aktifnya lebih suka di media sosial apa? Terdengar suara saya tadi barusan ya? Apa enggak ya? Terdengar, Pak. Instagram. TikTok. Oke, coba di chat. Kalian kira-kira ketika umur kalian ini berapa? Umur kalian 27 apa 35 ini? Oke, Instagram, TikTok. Oke, 18, 17. Oke, saya kira 37 umurnya. Oke, jadi kan itu yang paling penting. Ketika kita uh, produk kita 25 tahun, media informasi atau media apa yang biasa digunakan anak-anak umur 7 tahun. Nah, teman-teman di sini kita udah tahu bahwa teman-teman yang umur 17 sampai 25 tahun rata-rata jawabannya Instagram dan TikTok. Sebagian besar Instagram dan TikTok.
Jadi ya paling nggak kita harus punya 2 account ini sebagai media sumber informasi kita terhadap produk kita. Kita punya official store di Instagram dan kemudian punya official account juga di TikTok. Jadi kita harus update di sana. Dengan itu dan kemudian kita juga bisa beriklan di Instagram. Ada Instagram berbayar. Nanti Instagram berbayar itu akan ada ataupun Facebook AdSense. Nah, itu nggak murah. Peluru tapi ternyata nggak kena. Kemudian influencer. Nah, influencer juga ketika kita ingin endorse apa ya, influence atau Instagram misalnya, Instagram artis. Ketika kita apa ya, kita akan memberikan endorse juga kita penting. Endorse artis yang kita ingin endorse itu apakah sesuai dengan target market kita. Nah, jangan sampai kita endorse artis yang ternyata berbeda jauh dengan target market kita. Jadi kita rugi promonya menjadi rugi, dan marketingnya menjadi rugi. Jadi itu penting banget ketika melakukan riset pasar. Dari riset pasar itu kita bisa kita kemudian juga bisa melakukan marketingnya, kemudian kita bisa menggunakan media berbayar ataupun media klasik. Tentu ketika media klasik tidak akan mampu menjangkau target yang lebih luas, misalnya Instagram yang klasik saja tanpa Instagram berbayar atau Instagram sponsor. Tapi kalau dengan menggunakan Instagram sponsor atau Instagram berbayar, beberapa hari kita akan mampu mencapai ribuan orang dengan cepat sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, ketika target yang dijangkau yang lebih tepat, peluang dia membeli, jangan peluang membeli dulu, peluang melihat dulu, kemudian ada juga peluang untuk membeli. Nah ini jadi ketika kita bicara marketing, kita harus tahu ada 3 temperatur market dalam dunia marketing atau dunia penjualan. Jadi kalau orang marketing itu bilang ada 3, ada cold market, warm market, dan hot market. Nah yang paling penting itu adalah bagaimana cold market ini berubah menjadi hot market. Jadi cold market itu adalah dari yang tidak tahu. Jadi dari orang yang ketika kita punya produk sepatu tadi, kalau kita tidak promokan atau tidak promosikan dalam bentuk digital marketing atau promo marketing, baik itu menggunakan media sosial, influencer, tentu itu yang lebih kena di zaman pandemi sekarang dibandingkan marketing yang face to face. Nah, marketing face to face jauh lebih apa ya? Lebih efektif sebenarnya, tetapi jangkauannya jauh lebih kecil karena kita hanya mampu mencapai skup yang lingkupnya lebih kecil dibandingkan menggunakan digital. Ketika digital mungkin tidak akan seefektif face to face karena orang tidak akan mampu melihat produknya langsung, tidak mampu menyentuh, melihat. Kalau cewek kan biasanya gitu, dia pengen dilihat dulu semua, dicoba, udah selesai dicoba baru dibeli. Nah, kelemahannya pada digital marketing, kita tidak bisa memberikan barang tersebut untuk bisa dicoba dulu, dilihat dulu seperti apa barangnya, sehingga orang keinginannya biasanya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan face to face. Nah, untuk itu yang disebut dengan cold market. Jadi ketika cold market itu paling enggak kita harus mengenalkan dulu produk kita. Orang tahu dulu segmen market kita. Umur 17-25 tahun, kemudian dia suka jalan-jalan ke mall, dia paling enggak dia tahu dulu dah brand sepatu kita. Taunya bagaimana? Taunya dengan tadi, promo itu harus penting. Setelah tahu, biasanya orang akan mulai, oh, coba kita dari website, misalnya dari Instagram berbayar atau iklan berbayar. Nah, ketika iklan berbayar, orang tahu dulu, ketika tertarik, dia pasti akan klik kunjungi lebih jauh. Nah, ketika tertarik, dia pasti akan melihat landing page-nya. Landing page-nya misalnya official store, bisa di Shopee, bisa di Instagram store kalian, official account di Instagram, bisa di TikTok, dan lain-lain. Nah, dari itu, dia udah berubah nih. Cold market-nya berubah menjadi warm market. Mulai pengen tahu nih. Udah pengen tahu, nah, mulai tertarik. Nah, mulai tertarik itu kalian harus memberikan penawaran. Penawaran itu tidak harus dengan perang harga ya.
Penawaran itu apa misalnya? Bisa dengan bonus, bisa dengan macam-macam teknik penawaran yang membuat orang itu tertarik untuk membeli. Dan juga ingat, ketika memberikan penawaran, kita harus memberikan batas waktu. Jangan buat promo terus-terusan. Nggak efektif promo terus-terusan itu. Tapi batas waktu misalnya, kakak bisa beli sepatu ini harga aslinya misalnya, yang paling sering itu adalah promo coret. Itu mempengaruhi psikologis kok kita. Misalnya 500.000 coret diganti dengan 300.000. Jangan dikasih diskon, tapi 500.000 coret 300.000. Kakak ini loh, 100.000. Kalau kakak beli sekarang, kita kasih kakak bisa kalau misalnya kakak beli ini sepatu satu, kakak nanti dapat gratis dompet cantik dari kita loh. Nah, itu salah satu untuk menjadi lebih tertarik lagi. Dan akhirnya menjadi beli. Nah, itu yang paling, ketika bicara marketing, yang paling tantangan adalah bagaimana uang market ini menjadi hot market. Karena kalau lihat dari piramidanya hot market itu berarti kan orang yang paling luas banget. Paling banyak hot market tuh dari tidak tahunya tahu. Kemudian setelah tahu dan menjadi tertarik itu mengkerucut biasanya. Nah, ketika sudah menjadi hot market itu sangat mengkerucut sekali jumlahnya. Sehingga ketika kalian berjualan di Shopee, nanti kalian akan lihat di sana ada grafik orang mengunjungi toko kalian, melihat produk kalian, kemudian memasukkan ke dalam keranjang dan akhirnya memutuskan membeli. Nah, dari sana kenapa disediakan oleh Shopee? Nah, dari sana dia akan ketahuan berapa persen produk kalian mampu terjual dari orang yang melihat produk kalian. Kenapa? Karena dalam dunia digital marketing itu, ketika dia melihat produk, itu paling 10 detik paling lama. Jadi ketika kita memutuskan untuk jualan secara digital, memastikan nah, jangan foto ala kadarnya. Kenapa? Karena dalam 10 detik itu akan menentukan orang itu membeli atau enggak. Dengan ketika face to face marketing. Benar nggak ya cewek-cewek? Ketika sudah tidak tertarik pasti akan scroll cari yang lainnya, karena akan ada penawaran yang berbeda. Keputusan itu akan lahir hanya dalam waktu 10 detik. Nah, ketika itu makanya harus ketika kita tidak bisa menjelaskan produknya secara langsung, deskripsi produk itu sangat penting dalam digital marketing. Foto yang menunjukkan dari beberapa arah atau beberapa side, dari depan, dari samping, dari kanan, kiri, kemudian ketika dipakai, nah, itu akan menimbulkan ketertarikan. Kemudian dalam keterangan itu akan dijelaskan, dibuat dari bahan apa, kelebihannya apa. Sehingga itu akan memancing orang dari hot war market ini menjadi hot market. Pertama dia hanya tertarik melihat, oh lucu, karena satu foto di awal. Sehingga foto di awal itu ketika kalian bikin iklan, satu foto yang harus menarik itu di awal. Setelah satu foto menarik, ingat ketika buat iklan di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak, jangan hanya taruh satu foto, 3 sampai 4 foto. Dan bisa lihat kanan kiri. Nah, ketika dia melihat pertama tampilan pasti hanya satu foto, kemudian ketika klik toko kalian dia akan melihat foto-foto yang lain dan itu akan terjadi memutuskannya untuk membelinya. Nah, itu penting. Kenapa banyak yang akhirnya dalam shop itu hanya add to chart saja, tapi tidak akhirnya check out. Banyak kan, coba aja di sini cewek-cewek itu pasti banyak add to chart aja sebenarnya. Lihat tuh, di chartnya tuh penuh semua, tapi nggak pernah check out. Karena duitnya nggak ada kan hitungannya. Nah, itu yang disebut dengan hot market. Jadi udah tertarik nih, add to chart artinya dia udah tertarik banget untuk beli. Sekarang jadi memutuskan untuk check out gimana caranya. Supaya dia check out dan membayar. Nah, itu. Jadi kita harus belikan promo yang menarik. Promo yang menarik yang pasti harus ada waktu, deadline waktunya. Jangan dikasih promo terus-terusan. Kak, ini bisa dengan caranya, dengan nanti ada customer service yang aktif untuk bisa memberikan solusi. Nah, itu juga jadi penting kita untuk mengetahui traffic source daripada toko kita. Jadi, teman-teman di sini ada 6 akun sosial. Siapa yang sudah punya ke-6-6-nya? Ada yang punya 6-6-nya? Ada yang punya 5 saja dari 6 ini?
Yang benar. Ada punya 3? Oke, jadi ketika kita memutuskan penjualan atau menjadi wirausaha dalam digital marketing, paling nggak kita harus punya minimal 4 atau 3 dari media sosial ini. My Google Business. Nah, anggaplah kenapa penting Google Business ini ketika kita punya misalnya toko offline. Kita juga harus punya Google Business-nya. Zaman sekarang, semua orang pegang HP, gadget. Ketika dia di suatu tempat yang tidak diketahuinya, cara paling gampangnya apakah dia butuh mampu gampang di Google. Ketika kalian tidak punya Google Business, orang tidak akan tahu lokasi pada bisnis kalian. Nah, ketika punya Google Business, ketika searching misalnya apa, tambal ban terdekat. Nah, tukang tambal ban sekarang aja juga udah punya Google Business. Jangan salah, coba cari di Google. Kenapa? Karena orang pasti ketika dia, misalnya kita lagi naik motor nih, pecah ban, kita nggak pernah ke daerah tersebut. Tapi kita harus menemukan pecah ban. Paling nggak kita pasti akan cari di Google, tambal ban terdekat. Nah, setelah tambal ban terdekat, pasti kita akan lihat rating. Ya nggak? Nggak mungkin kita nyari rating yang ratingnya di bawah 4. Nah, itu penting banget bagaimana membuat rating itu menjadi lebih daripada 4. Sehingga lebih dari 4, banyak reviewnya paling banyak. Ya, urutan dia akan memutuskan, si pembeli memutuskan akan menggunakan jasa atau produk itu. Ya, jadi kita harus menggunakan ketika kita memutuskan digital marketing, kita harus mempunyai semua akun media sosial. Apalagi punya toko offline. Jadi kalau kalian misalnya punya bapak ibunya yang sekarang sedang berbisnis punya toko, warung dan lain-lain, dibuatkan juga di Google My Business-nya. Dikasih deskripsinya, warungnya jualan apa saja sih. Kemudian dibikinkan reviewnya. Reviewnya bisa dibikinkan dari teman-teman. Misalnya tolong yang punya akun email, review dong tolong ke Google My Business-nya toko ibu saya atau bapak saya. Sehingga akan kelihatan bintangnya berapa. Itu akan mempengaruhi psikologis daripada orang yang tertarik dan akhirnya memutuskan, oke, kita ke toko itu ketika dia punya toko offline-nya. Ya, kelihatannya sepele banget, tapi banyak banget kok kalau dari traffic itu kita melihat berapa orang yang akses Google My Business kita, terus berapa orang yang memutuskan mau menelpon, itu ada trafficnya, kita bisa lihat tahu. Kemudian berapa orang yang mencari penunjuk arah ke tempat kita berdasarkan daripada Google My Business tersebut. Kemudian placement. Jadi placement ini juga kita harus e-commerce. Jadi kita harus juga membuat ketika bicara dengan digital marketing secara internet, kita harus punya aplikasi Bukalapak dan lain-lain, termasuk juga e-commerce lainnya, marketplace yang lainnya. Nah, manfaatkan semuanya itu, karena kan semuanya gratis tuh. Gratis kalau daftarnya saja. Tapi kalau berjualan kan nanti ada potongannya. Nah, ketika kita berjualan di e-commerce, nah kita harus pakai prinsip AIDA. Attention, Interest, Desire, Action. Attention paling nggak landing page ketika kalian bikin website sendiri untuk produk kalian sendiri. Nah, landing page itu artinya murah kok bikin landing page, nggak sampai 1 juta sekarang. 500.000, 700.000 udah bisa bikin landing page daripada web untuk produk kalian. Nah, di landing page itu, kalian harus membuat keinteresan, menjelaskan macam-macam. Juga akan beli di sini. Dia sedang ke hot marketnya tadi. Nah,
ketika bicara sales, jadi itu marketing. Jadi pendekatannya ke marketing itu bukan hanya menjual ya. Jadi marketing itu yang ingin kita menjadi tahu dan akhirnya berubah menjadi hot market dan tarik membeli. Jadi marketing itu tugasnya tuh. Kemudian bagaimana menjualnya? Nah, menjualnya ketika sudah akan memutuskan sales, kita harus punya customer service. Jadi teman-teman di sini ketika memutuskan untuk berjualan secara digital, punya toko digital, baik itu landing page, punya Shopee, punya Tokopedia, punya Bukalapak, harus juga kita secara apa ya? Secara komitmen, kita juga harus ikut online. Ikut online kita harus standby dengan HP kita. HP kita yang akan dihubungi oleh teman-teman terkait dengan produk yang masuk market tadi. Customer service yang baik. Tips tepat untuk closing. Closing itu artinya terjual. Akhirnya terjual dari uang market tadi yang tertarik itu akhirnya memutuskan check out dan membayar. Check out dan membayar. Ketika ada pertanyaan dari calon customer kita, misalnya kalian posting tentang sepatu. Mbak, sepatunya ada? Tanya gitu dengan customernya. Jangan dijawab hanya dengan pertanyaan jawaban singkat, tapi diakhiri dengan pertanyaan. Misalnya kalau beda kan cara menjawabnya. Mbak, sepatunya cuma dijawab ada nggak? Itu tidak akan berat daripada customer. Tetapi ketika kita menjawab dengan pertanyaan lagi, Mbak, sepatunya ada nggak? Kita ada Mbak. Kita ada warna merah, biru, orange. Mbak mau yang mana? Beda lagi kan? Kesannya akan beda lagi. Kemudian ditanya, oh yang biru ada loh Mbak. Birunya kita size dari 30 sampai 40. Mbak mau yang mana lagi? Oke, kemudian terakhir ditanyakan, Mbak, terakhir pertanyaannya, Mbak kita lagi ada promo. Mbak mau ambil promonya nggak? Beli sepatu sekarang gratis dompet. Nah, jadi usahakan ketika menjawab pertanyaan dari customer kita, jangan jutek. Kalau jutek pasti orang akan scroll langsung ke tempat lain. Itu penting banget. Dan akan menimbulkan kesan toko kita menjadi saklek kayaknya. Memang sih customer yang CLBK itu banyak. Tahu CLBK nggak? Lihat beli kagak Pak. Chat lama beli kagak. Itu chat lama banget beli kagak. Nah, itu yang penting bagi kita ketika kita berbisnis menjadi customer service, membedakan apa ya? Emosi. Jadi ketika ketemu customer itu ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai masuk ke emosi kita. Jadi mempengaruhi emosi kita. Ya udah biarin aja ketika dia nanya macam-macam ya kita jawab dengan baik, tapi jangan sampai kita menjadi customer ganjar. Banyak tuh customer ganjar. Banyak banget ketika yang cewek jualannya cewek. Apalagi jualan yang cewek kemudian produknya ditawarkan misalnya barang yang kostum yang seksi-seksi itu, mulai dah pertanyaannya pasti aneh-aneh. Yang nggak seksi aja, baju yang nggak seksi aja, sering banget yang ditanyain aneh-aneh. Nah, itu kita harus mulai memaintain diri, membedakan diri. Bekerja secara profesional. Gunakan bahasa sopan dan friendly. Nah, bahasa sopan dan friendly, jadi coba kita pendekatannya gunakan Kak. Gitu. Jangan menggunakan yang terlalu saklek. Ada? Enggak. Kenapa Kak? Gitu. Jangan kayak itu. Jadi kita cobakan bahasa sopan, friendly, dan kemudian gunakan emoticon di akhir daripada pertanyaan. Jawab kita gitu. Sehingga orang, biar nggak angkat secara langsung dengan kita, ramah ini sellernya, friendly, enak diajak diskusi. Kemudian berikan informasi produk dengan benefit tambahan kepada calon customer. Dan terakhir, nah ini tadi ya, pahami posisi customer. Jadi kita coba ketika sebagai customer service, ketika kita sebagai customer service, kita juga pahami diri kita ketika kita menjadi customer. Kita pengen diapain sih? Atau ketika kita ketemu customer service, kita pengennya dapat pelayanan seperti apa? Nah, konsep itu yang kita harus terapkan juga ke calon customer kita. Kemudian kalau ada tipe yang CLBK tadi, chat lama beli kagak, itu
fokus, tapi tetap juga fokus dengan yang loyal customer. Nah, artinya ketika kita udah tahu nih, biasanya ini memang pendekatannya chat lama beli kagak nih, kita harus tahu, oh ini tipikal orang yang chat lama, belinya kagak. Tapi ada juga orang yang tipikalnya chatnya lama tapi akhirnya beli. Tapi ada juga tipikalnya nggak chat lama-lama langsung closing, langsung beli aja. Nah, itu tipe-tipe pembeli. Ada yang rewel banget, ada yang tanpa cuma sepatah dua patah kata langsung beli tanpa nawar lagi. Ada yang nawarnya kebangetan. Nah, tapi kita juga harus profesional. Jangan dimasukkan hati yang seperti itu kalau ada yang nawar kebangetan. Ya, disenyumin saja. Ada yang nawarnya nggak karu-karuan, kemudian ada membandingkan dengan harga toko sebelah, nggak apa-apa. Tapi kita coba jelaskan dengan uh, ya, seprofesional kita. Kemudian tapi ketika kita udah tahu, ini tipikal orang yang CLBK, chat lama beli kakak, kita harus fokus juga. Jangan dilayani lama-lama yang CLBK seperti itu. Kita fokus sama yang kira-kira, ini loyal customer. Contohnya yang repeat order. Yang sudah beli, kemudian dia membeli kembali. Dan kemudian dia ada pertanyaan. Nah, itu yang harus kita dekati. Caranya gimana? Misalnya, ya kita paling nggak kita say hello, dan lain-lain. Atau misalnya kita punya customer yang sering beli tiba-tiba lama tidak membeli, kita say hello, gimana Pak? Karena kalau dalam dunia distributor biasanya ketika kita punya reseller bagaimana dia royal kepada kita, hari raya kita kasih parcel, salah satu pendekatan emosional, sehingga walaupun harganya kita mahal sedikit tapi karena dia nyaman dengan kita, akhirnya dia loyal untuk berbelanja ke kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan terkait topik marketing dan sales. Nah, yang paling menarik adalah ketika kita sudah pecah telur. Jadi ketika marketing dan sales itu memang harus trial, harus berani mencoba, dan harus berani menghilangkan gengsi, malu misalnya. Jadi canvas, ya, sales canvas. Sales canvas itu nggak memalukan, tapi pekerjaannya menyenangkan kok. Kita bisa belajar dari banyak orang, kita bisa belajar mengenal berbagai karakter orang, dan bagaimana menanggapi karakter orang itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya buka sesi diskusi. Ada pertanyaan? Sepertinya saya punya. Halo, pertanyaan? Kok chat saya? Cukup, Pak. Oke, saya cukupkan sampai ini. Untuk tapi ya. Ada yang sudah masuk chatnya di room chat? Kalau nggak itu saya kirim di WA grup ya. Untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa sampaikan dengan baik, teman-teman.
Mohon maaf karena internet memang sedang kacau banget di rumah saya. Karena di kampus juga tidak bisa ngajar juga karena di kampus juga nggak ada internet hari ini. Jadi nanti mungkin rekamannya saya upload di bawah saya. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan atau semoga sehat selalu. Selamat. Makasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.